Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan materi fotofosforilasi siklik. Dengan saya Eli Permatasani absen 12. Saya Bagus Ramadhani absen 7. Saya Salma Komaruzana Zulfitri absen 31. Berikut penjelasannya. Ini adalah gambar fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi siklik adalah proses fotofosforilasi di mana elektron yang dilepaskan oleh fotosentra yang tereksitasi dikembalikan kepadanya setelah melewati serangkaian pembawa elektron. Proses ini terjadi di membran stroma lamelae kloroplas. Fotofosforilasi siklik adalah proses yang menghasilkan pergerakan elektron secara siklik untuk mensintesis molekul ATP. Dalam proses ini, sel tumbuhan mengubah ADP menjadi ATP untuk memperoleh energi langsung bagi selnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian proses fotofosforilasi siklik. Energi cahaya mengenai klorofil, kemudian menjadi elektron. Jadi yang hijau ini adalah elektron, kemudian elektron naik ke pusat reaksi. Nah, pusat reaksi kemudian naik ke akseptor primer. Akseptor primer kemudian ke FD atau ferredoksin. Kemudian ke kompleks sitrokom. Dari kompleks sitrokom kemudian ke PC. PC yaitu platocianin. Kemudian elektron akan kembali lagi ke pusat reaksi. Nah, jadi pada bagian ini akan menghasilkan ATP atau energi. ATP ini akan mengalir lagi ke fotosistem 1 secara terus-menerus membentuk siklus sehingga disebut fotofosforilasi siklik. Akseptor elektron yang menerima elektron dari Fs1 pada fotofosforilasi siklik adalah ferredoksin. Ferredoksin adalah protein kecil yang mengandung besi sulfur dan berfungsi sebagai akseptor elektron dalam rantai transportasi elektron, khususnya dalam proses fotofosforilasi siklik. Ia membantu mentransfer elektron dari fotosistem 1 ke kompleks lainnya dalam proses fotosintesis. Produk fotofosforilasi siklik hanya ATP. Fotofosforilasi siklik adalah proses di dalam kloroplas yang terjadi pada membran tilakoid dan melibatkan sistem fotosintesis 1 atau PS1. Proses ini disebut siklik karena elektron yang terlepas dari PS1 dikembalikan ke PS1 setelah melewati rantai transport elektron. Selama fotofosforilasi siklik, elektron yang terlepas dari PS1 melalui rantai transport elektron berfungsi untuk memompa proton H+ ke ruang tilakoid, menciptakan gradien proton. Gradien proton ini mendorong ATP sintase untuk mengkatalisis pembentukan ATP dari ADP dan fosfat anorganik atau PI saat proton mengalir kembali ke stroma. Karena elektron dikembalikan ke PS1, tidak ada produksi NADPH yang terjadi. NADPH biasanya dihasilkan dalam fotofosforilasi non-siklik melalui proses yang melibatkan fotosistem 2 atau PS2 dan transport elektron lebih lanjut. Dalam fotofosforilasi siklik, proses ini hanya memproduksi ATP dan tidak memproduksi NADPH atau oksigen yang membuatnya berbeda dari fotofosforilasi non-siklik. Perbedaan fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Yang pertama, fotofosforilasi siklik hanya terjadi pada fotosistem 1, sedangkan fotofosforilasi non-siklik terjadi pada fotosistem 1 dan 2. Yang kedua adalah produk. Produk fotofosforilasi siklik hanya menghasilkan ATP, sedangkan fotofosforilasi non-siklik menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen. Yang ketiga ada aliran elektron. Fotofosforilasi siklik memiliki elektron yang mengalir dalam jalur melingkar, sedangkan fotofosforilasi non-siklik memiliki aliran elektron linear. Nomor 4 adalah tempat terjadinya. Tempat terjadinya fotofosforilasi siklik terjadi pada membran tilakoid pada kloroplas yang terisolasi dan juga bakteri fotosintetik. Sedangkan fotofosforilasi non-siklik terjadi pada cyanobacteria, alga, dan tumbuhan hijau. Yang kelima adalah pemisahan air. Dalam fotofosforilasi non-siklik, pemisahan molekul air menghasilkan oksigen, sedangkan dalam fotofosforilasi siklik tidak ada pemisahan air. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.